Baik, selamat siang adik-adik. Kita masuk di di topik kedua ya terkait dengan geomorfologi yaitu morfologi eolian. Nah, morfologi eolian ini adalah bentang alam yang dibentuk oleh adanya aktivitas angin ya di sini. Umumnya berkembang pada dua tempat di permukaan bumi kita, di gurun pasir ya atau di daerah pesisir. Ya, nanti kita lihat eh, perbedaannya apa ya di masing-masing. Tapi umumnya hanya berkembang di dua tempat ini saja ya, di gurun pasir maupun di daerah pesisir. Baik, kita awali yang pertama dulu, gurun pasir. Ini diartikan sebagai suatu tempat di permukaan bumi yang curah hujannya rata-rata kurang dari 26 cm per tahun. Nah, ada dua jenis gurun pasir yang bisa terbentuk ya di daerah seperti ini. Yang pertama yang bersifat subtropis, yang terletak antara di sekitar lintang 35 ya, baik utara maupun selatan, maupun gurun pasir yang terbentuk akibat topografi, yaitu di belakang pegunungan yang kita kenal sebagai gurun pasir bayangan hujan ya di situ. Kita lihat satu-satu ya bagaimana keduanya bisa terbentuk. Nah, untuk gurun subtropis, ya kalau kita lihat di sini, dia memang berkembang di daerah Tropic of Cancer maupun Tropic of Capricorn. Tropic of Cancer di utara ya, ada gurun Sahara, gurun Arabia di Afrika dan di Arab, atau gurun Gobi di Asia Tengah. Kalau di Amerika Utara ada gurun Sonora ya. Sementara kalau di Tropic of Capricorn di 30 lintang selatan, kita punya Patagonia di Amerika Selatan, Namibia, Kalahari di Afrika Selatan, maupun di Australia Barat ya, di benua Australia. Nah, mengapa mereka terbentuk sangat spesifik ya lintangnya? Ini terkait dengan distribusi atau sirkulasi udara global kita. Kita ketahui bahwa pergerakan massa air, massa udara ya di atmosfer kita ini sangat terkontrol oleh bagaimana distribusi panas diterima oleh planet kita ya di sini. Jadi kalau kita lihat akibat panas diterima berbeda-beda ya di berbagai lintang. Kemudian penyebab keduanya adalah gerak rotasi bumi yang mengakibatkan massa udara kita itu bergerak yang kita kenal sebagai efek Coriolis gitu ya, mengalami pembelokan akibat rotasi bumi. Kalau di belahan hemisfer utara, belahan bumi utara dia cenderung akan berbelok ke kanan searah jarum jam, sementara kalau di belahan bumi selatan itu cenderung berbelok ke kiri melawan arah jarum jam ya di sini. Nah, pada di ekuator ya, di mana dia menerima panas lebih banyak, uap air akan cenderung terbentuk ya, naik membentuk awan ya di situ. Tapi di sisi lain, gerak massa udara kita itu sebetulnya kalau bergerak ya di utara itu bergerak menuju tropik, selatan juga demikian ya, sehingga terkumpul di ekuator ya di sini. Jadi karena mereka terkumpul di ekuator dan kemudian dia membawa udara yang uap-uap yang uap air ini ya, jadi dia menjadi massa udara yang hangat dan basah gitu ya, itu bergerak naik ke atas. Dan karena daerah lintang 30 tadi, daerah subtropis tadi kosong ya, karena massa udaranya bergerak ke daerah tropis, maka kemudian udara yang di daerah tropis ini tadi itu akan turun ke lintang 30 gitu ya. Nah, ini membentuk sel, kalau di utara kita sebut sebagai sel Hartley, ya, di selatan juga sama ya, sel Hartley di sini. Jadi ini gerak 3 dimensi gitu ya. Secara lateral dia clockwise atau under counterclockwise, tapi secara vertikal dia akan membentuk sel-sel Hartley dan Hartley ini ya di situ. Nah, ketika dia naik ya, dia ada ketinggian tertentu di mana dia bisa membawa uap air kurang lebih sekitar 4 kilometer dari permukaan ya di situ. Nah, lebih dari itu maka uap air itu akan diturunkan sebagai hujan ya. Jadi uap air akan terkondensat ya di situ dan turun sebagai hujan.
Akibatnya apa? Akibatnya sel Hadley ini ketika turun di daerah subtropis ini merupakan angin yang massa udara yang kering ya, sehingga sudah nggak punya uap air lagi. Nah, bagaimana dengan di lintang tinggi ya, di subpolar di 60 derajat. Nah, subpolar itu menerima panas gitu ya, kemudian akibat dari gerak udara juga ya di sini di mana dia terkumpul dari subtropis bergerak ke arah subpolar, jadi terkumpul di lintang 60 persis sama seperti yang di daerah tropis ya. Nah, di sini dia akan naik ya di sini naik, cuma naiknya nih massa udara yang dingin tapi membawa uap air. Akibatnya ya nggak tinggi-tinggi banget gitu ya. Karena dia dingin ya dia uap air akan diturunkan lagi sebagai hujan maupun salju ya di sini. Dan kemudian apa namanya sel udara tadi kita sebut sebagai sel Ferrel ya akan turun di subtropis gitu ya di situ sebagai udara kering. Nah, ini menyebabkan mengapa lintang 30 utara maupun selatan itu kering ya, menghasilkan gurun subtropis. Jadi akibat dari sirkulasi udara global. Yang kedua, gurun bayangan hujan. Nah, gurun bayangan hujan di sini ini akibat apa namanya pengaruh topografi ya yang menghalangi gerak massa udara yang membawa uap air ya. Jadi karena di udara ini akan melompati topografi ya, tapi karena terlalu tinggi ya naiknya, kalau misalkan gunungnya lebih tinggi dari 4 kilometer, otomatis uap air itu nggak bisa dibawa setinggi itu ya, dia akan turun di depan dari pegunungan sebagai hujan, dan ketika uap airnya melewati belakang pegunungan, dia akan turun sebagai udara yang kering, sudah nggak ada uap airnya lagi. Ya. Nah, ini terjadi kalau ada pegunungan-pegunungan yang tinggi ya, seperti Jaya Wijaya, seperti Himalaya begitu ya, Alpen. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ini contoh ya, contoh gurun bayang hujan. Kita punya latar depan ini gurun pasir ya, ada gumuk-gumuk pasirnya, nggak ada tanamannya, tapi di latar belakang kita punya pegunungan dengan salju ya. Baik, kita kemudian masuk di proses eolian ya. Proses eolian ini adalah proses perpindahan sedimen, proses geologi ya yang disebabkan oleh angin. Jadi di dalam proses ini ada tiga subproses ya, erosi, transportasi, dan deposisi. Ya, sehingga ini kemudian daerahnya kita bisa bagi tiga. Jadi ada daerah yang mengalami erosi, ada daerah yang mengalami deposisi ya. Nah, biasanya juga akan meninggalkan tiga apa namanya pembagian tiga ukuran butir ya di sini. Jadi kalau erosi itu sesuatu yang nggak bisa diangkat oleh angin seperti kerikil gitu ya. Sementara angin itu dia bisa membawa pasir dan lempung. Nah, sehingga kalau pasir dibawa dekat-dekat saja sebagai gumuk pasir, sementara lempung yang jauh itu akan diendapkan di tepian gurun sebagai endapan les gitu ya. Jadi ukuran sedimennya terdistribusi ya di situ. Nah, di dalam proses transportasinya, ya sedimen itu dipindahkan dengan dua cara oleh angin, ya muatan dasar bed load atau muatan layang suspended load, ya di situ. Kalau muatan layang, ya ini perannya lempung tadi ya, dia akan masuk di dalam media angin tadi, dia bergerak ya bersama-sama dengan angin. Tapi kalau bed load muatan dasar, ya dia hanya bergerak di sekitar dasar saja ya, baik itu dia merayap, berputar gitu ya, rolling, ataupun melompat-lompat sebagai salto ya, saltation. Jadi lompat sebentar, kemudian turun lagi gitu ya. Jadi ini yang terjadi sebagai bed load. Nah, bed load ukurannya pasir, kalau yang suspended load ukurannya lempung. Ya, nah sementara untuk erosi sendiri ya di sini erosi ini terbagi dua proses ya, deflasi dan abrasi. Deflasi itu adalah proses lepasnya tanah dan partikel sedimen yang berukuran pasir dan lempung untuk dibawa angin, yaitu itu deflasi. Jadi lepasnya pasir dan lempung ya dari permukaan tanah, dari permukaan regolit ya. Abrasi, ini proses yang kedua, ini proses penggerusan permukaan batuan oleh partikel yang dibawa oleh angin, terutama bedload ya di situ.
Nah, masing-masing proses deflasi dan abrasi akan meninggalkan bentuk lahan, landformnya yang khas ya. Yang pertama, morfologi deflasi. Ya, ada dua, cekungan deflasi, deflation hollow atau blowout, dan yang kedua ada lantai gurun. Ya. Nah, cekungan deflasi biasanya di antara gumuk pasir ya di sini. eh, Ada cekungan ini ya, isinya udah bukan pasir, pasir udah habis. Ya, ini biasa isinya bisa bedrock ya, atau kerikil gitu ya, di sini yang kita kenal sebagai lantai gurun. Nah, lantai gurun sendiri ya, desert treatment ini sebetulnya mekanisme bagaimana gurun melindungi pasirnya. Jadi awalnya dia secara deflasi kan pasir diambil ya, lama-lama kemudian kerikil yang tidak bisa dibawa ini akan saling tertumpuk satu sama lain rapat menutupi pasir yang ada di bawahnya. Nah, setelah terbentuk lantai gurun, pasir yang di bawahnya kan aman, nggak bisa lagi diambil oleh angin. Jadi ter-reserve ya, terlindungi. Fotonya seperti ini gitu ya di sini. Oke, kalau abrasi sendiri morfologinya ada dua, ada ventifex dan ada yardang ya di situ. Nah, ventifex ini batuan yang ex situ, jadi udah lepas-lepas, batuan yang datang dari tempat lain gitu ya di sini. Tetapi biasanya batuan yang besar gitu ya, ukurannya bongkah, yang kemudian akibat bed load tadi dia terabrasi, permukaannya menjadi licin. Nah, dia bisa memiliki beberapa sisi atau fasad ya, tergantung dari arah angin maupun dari misalkan apa namanya uh, bongkah ini tergulir gitu ya di situ akibat deflasi tadi dia bisa terpuntir ya di situ dan kemudian dierosi di sisi yang lain, diabrasi di sisi yang lain. Nah, yang kedua yardang. Yardang ini batuannya in situ, dia ada di situ ya, nggak memang batuan asli di sana. Batuannya sama dengan batuan yang menyusun apa namanya dasar dari gurun pasir ini ya di situ. Nah, jadi dia umumnya bukan berbentuk seperti perahu gitu ya, di mana bagian lunasnya ini bagian yang terabrasi oleh angin. Jadi kita bisa melihat datangnya angin dari bentuk lunasnya ini ya, kalau di foto ini dari kiri ke kanan gitu ya di situ. Ini Yardang, ya seperti perahu terbalik. Baik, kita masuk ke deposisi. Deposisi ini ada dua morfologi ya, sesuai dengan ukuran butir yang dibawa oleh proses eolian, gurun gumuk pasir ya, dunes, dan loess ya di sini. Nah, kita lihat gumuk dulu ya. Gumuk ini terjadi akibat penumpukan partikel pasir ya, sehingga kemudian mengganggu aliran udara ya di belakang gurun, sehingga kemudian memicu pengendapan pasir itu sendiri untuk lebih lanjutnya di situ ya. Nah, dia memiliki anatomi yang kita sebut sebagai lereng depan, stos, dan lereng belakang beli gitu ya. Ada puncak, kemudian ada lereng yang di sini. Nah, kita melihat di sini ada struktur silang siut, yaitu lapisan-lapisan sedimen yang miring ya di sini, di mana kemiringannya sesuai dengan kemiringan lereng beli. Nah, lereng lili ini sendiri ya itu memiliki kemiringan sesuai dengan sudut jatuh pasir atau angle of repose ya. Angle of repose atau sudut jatuh pasir biasanya sekitar 30 derajat ya. Di mana di sini memang ketika pasir dihembuskan angin di lereng stos ya, kemudian sampai crash puncak dan kemudian dia jatuh saja gitu ya di lereng meli. Nah, makanya dia akan mengikut besarnya berapa sih sudutnya akan mengikuti sudut jatuh dari sesuai dengan ukuran butir pasir itu sendiri gitu ya di situ. Rata-rata sekitar 30 derajat. Dan ini gumuk pasir ini bisa berpindah atau migrasi di mana pasir yang ada di stos ini itu dikikis pelan-pelan dijatuhkan di yang seterusnya sehingga tubuh gumuk ini bergeser gitu ya di situ. Nah, struktur sedimen yang miring ini kita sebut sebagai crossbed ya atau silang siur. Nah, gumuk pasir itu sendiri ya itu memiliki beberapa bentuk morfologi lagi yang kita kenal ditentukan oleh tiga faktor ya, yaitu jumlah pasir ya, jumlah pasokan pasir, kekuatan angin maupun pengaruh vegetasinya ya di sini. Nah, ketika jumlah pasir banyak ya, tapi angin masih sedikit, masih kurang kuat ya, kita akan memiliki tipe
gumuk pasir transversal, kemudian ketika kekuatan angin ditambah ya kita akan punya tipe bacan. Mungkin kalau kekuatan angin paling maksimal kita akan punya tipe longitudinal ya di sini. Sementara kalau vegetasi datang ya dia akan menghasilkan satu tipe bentuk yaitu parabolik. Oke, itu kita lihat satu-satu. Nah di sini ya, jadi ketika gumuk pasir transversal atau melintang ya gumuk-gumuk melintang di sini, jadi angin datang ya di lereng stos dan jatuh di stos di gitu ya di sini. Jadi ya, kita bisa memperkirakan arah datangnya angin dengan melihat apa namanya keseragaman lereng stos dan listos tadi gitu ya di situ. Nah ini pasir berlimpah, angin belum terlalu kuat ya di sini. Nah kalau angin bertambah kuat, maka tadi gumuk pasir transversal tadi akan akan terputus satu sama lain ya di situ, dan di bagian yang terputus tadi itu akan membentuk lengan sabit ya di situ seperti bulan sabit, dan lengan sabit ini tadi dia akan bergerak gitu ya di sini lebih cepat gitu ya, lebih cepat dibandingkan tumbuhnya, sehingga terbentuklah bulan sabit seperti ini dengan lereng stos ini di lereng luar dan lereng di lereng dalam ya di sini. Oke, jadi kita bisa menentukan arah datangnya angin itu kita melihat stos dan li ya, dan juga untuk apa tipe basang atau bulan sabit ini dengan melihat ujung lengan atau tanduknya ini ya. Di situ dia ke arah perginya angin. Baik ya, bagaimana kalau barsang itu terbentuk di ini kan anginnya konstan ya, seperti di foto ini kan konstan dari arah apa namanya kiri bawah gitu ya ke arah kanan atas. Bagaimana kalau arah angin berubah-ubah, maka barsan ini bisa bisa saling bergabung satu sama lain, tetapi dengan pola apa namanya arah tanduk yang berbeda-beda gitu ya, dan ujung tanduknya bisa saling bertemu. Ini yang kita sebut sebagai gumuk pasir bintang ya, nah, seperti ini. Jadi ini sebetulnya gumuk barsan ya, tetapi dia karena arah angin berubah-ubah dia membentuk satu tipe gumuk pasir sendiri, gumuk bintang. Nah, bagaimana kemudian gumuk barcan tadi itu dikenakan kekuatan angin yang maksimal, maka tubuh utamanya akan hancur, semua pasir akan ditumpuk di lengan-lengan tadi, sehingga akhirnya tersisalah pasir yang memanjang gitu ya, yang kita sebut sebagai gumuk longitudinal ya di sini. Nah, di gumuk ini tidak ada lagi stos dan li, karena kedua lerengnya sudah sangat terjalnya ya. Mengapa? Karena angin yang sudah sejajar dengan gumuk tersebut gitu ya. Dan karena gerak anginnya helikoidal di antara dua gumuk memanjang gitu ya, seperti gerak spiral atau per ya, maka apapun yang ada di dasar lembah ini akan diangkat dan ditumpuk di lereng-lereng bukit longitudinal ini. Makanya dia apa namanya akan semakin memanjang dan semakin terjal gitu ya, tapi tidak memiliki stos dan li. Baik, nah bagaimana kalau kita tambahkan vegetasi? Nah ini seperti banyak di daerah pesisir. Kalau pesisiran cukup subur ya, air cukup berlimpah. Nah ini biasanya ya kita akan punya tipe parabolik. Ini tipenya mirip seperti barcan ya, tetapi ingat perhatikan ujung tanduknya berbeda arahnya. Dia menghadap arah datangnya angin, kemudian stosnya di dalam nih ya, lereng stos di dalam, lereng linya di luar. Ya jadi berbeda ya di situ. Nah, jadi biasanya karena kalau ada vegetasi, vegetasi kan mengikat pasir ya, pasir nggak bisa dipindahkan. Nah, jadi di sela-sela vegetasi ini angin berhembus membentuk deflasi hollow, ya cekungan deflasi ya di sini, dan pasirnya dipindahkan yang membentuk dengan ujung-ujung yang masih menempel di vegetasi tadi gitu ya, sehingga bisa menghadap arah datangnya angin ya di situ. Itulah gumuk parabolik. Ya, nah di atas gumuk kadang kita punya juga seperti gumuk tapi yang lebih kecil, miniatur ya. Ini yang kita sebut sebagai gelembur pasir. Nah, foto ini kan foto gumuk pasir ya, tapi di atas gumuk ini kita punya punya gelembur pasir yang kecil-kecil ini ya.
ini gumuknya barcang ya di sini, tetapi apa namanya gelemburnya yang kecilnya ini ya, yang eh, kalau gumuk itu tingginya meteran, kalau kalau gelembur ini tingginya hanya milimeter ya, jadi kecil sekali ya. Nah, ini dia bentuknya transversal gitu ya di situ. Tapi namanya bukan transversal ya. Nanti kita berkenalan ya di situ dengan istilah-istilah untuk gelembur. Baik. Nah, gelembur juga punya anatomi ya di sini. Jadi dia punya stors dan ray ya di situ. Kemudian dia punya panjang, panjangnya dari satu puncak ke puncak lain, punya tinggi gitu ya di sini dari puncak ke dasar lembahnya, sehingga dia punya indeks indeks gelembur ya di sini. Nah, indeks gelembur ini bisa kita bandingkan antara satu media geomorfik dengan media geomorfik lain. Kalau media angin itu dia disebut sebagai gelembur asimetri karena panjang gelombangnya panjang sekali gitu ya. Jadi jarak antar puncak itu sangat lebar, sementara tingginya kecil sekali ya. Makanya indeksnya sampai 70. Sementara kalau gelombang itu disebut sebagai simetri karena jarak antar puncaknya lebih rapat ya, sementara dia lebih tinggi gitu ya. Jadi indeksnya di 4 sampai 16. Kalau arus air ya itu tengah-tengah ya 8 sampai 20. Nah, ini nama-nama gelemburnya ya beda-beda. Kalau yang transversal tadi kan namanya straight, sinus atau catenary ya di sini. Nah, kalau yang barcan namanya lumet nih. Ya, lumet bentuknya seperti barcan ya. Tapi ingat di miniaturnya. Kalau parabolik tadi disebut linoid. Nah, linoid ya di situ. Ya, jadi bentuknya beda-beda ya. Walaupun di sepintas mirip seperti gumuk, tapi karena ukurannya beda, nama strukturnya beda ya, bukan gumuk tetapi gelembur. Nah, maka polanya pun diberi nama berbeda ya. Straight, sinus, catenary, lunet, dan linoid. Les ya, les ini berada di tepi gurun ya, dia dicirikan oleh endapan yang homogen. Biasanya ya dicirikan sebagai dataran saja dengan tebing-tebing terjal ya akibat erosi air di sini. Nah, kita kemudian masuk ke gumuk yang tipe kedua, yaitu gumuk pesisir ya di sini. Nah, dia biasanya berada pada daerah pesisir. Daerah pesisir ini adalah daerah di mana interaksi antara darat dan laut terjadi dengan sedimen itu berasal dari laut. Jadi pasir di sini sebetulnya datang dari laut ya di sini. Nah, dia dibawa oleh eh, laut ke darat ya, oleh arus laut atau gelombang ya. Nah, eh, bagian di mana masih dijangkau oleh arus dan gelombang itu kita sebut sebagai morfologi pesisir. Kalau di sini dijadikan oleh pasir yang masih basah ini ya, yang warna coklat. Nah, tapi setelah itu gerakan pasir ini bukan lagi oleh gelombang atau arus laut, tetapi oleh angin. Ya, dari sini ini kan kelihatan ya sudah bentuk gumuk ya, dan warnanya udah kering kan, warna warna kering gitu ya, putih. Nah, jadi batas antara morfologi gumuk, morfologi Eolian itu di sini, ya, ke kiri Eolian, ke kanan ini morfologi pesisir, ya gitu ya. Jadi itu gumuk pesisir seperti itu. Nah, yang paling banyak tadi secara teoritis adalah tipe parabolik ya di situ. Nah, karena kalau kita lihat di gambar sini, memang apa gumuk pesisir itu cepat sekali menjadi hijau ya, karena daerah pesisir kan daerah yang banyak curah hujan juga ya kalau kita lihat tadi, terutama untuk daerah yang tangkapan hujan. Nah, maka kalau di daerah gurun pasir, gumuk itu dikenal ada migrasi. Nah, kalau di daerah pesisir yang dihadapi bukan migrasi tapi kolonisasi. Kolonisasi oleh tanaman ya. Jadi gumuk akan ditutup dikalahkan oleh tanaman sehingga dia tidak bisa lagi bergerak ya karena tanaman ini kan menstabilkan pasir ya, pasir nggak bisa lagi digerakkan kalau sudah tertutup oleh vegetasi. Kita bagi jadi 5. Embrio dune ya, itu kalau gumuk yang paling dekat pantai tadi gitu ya, belum ditutup vegetasi. Bordune kalau sudah ada vegetasi nutup. Yellow dune kalau misalkan apa namanya 80% sudah mulai tertutup gitu ya di situ.
Grey dune ini sudah tertutup semua ya di situ. Major dune itu grey dune, tapi yang nutupnya sudah mulai tanaman keras. Jadi pepohonan sudah hadir gitu ya di situ. Ya, itu ya yang membedakan. Eh, jadi begitu sudah grey dune sebetulnya gumuknya sudah morfologi eoliannya sudah berhenti ya karena udah nggak bisa lagi dipindah-pindah ya di situ. Angin sudah tidak bisa lagi apa namanya menggeser, mengubah apa namanya morfologinya. Ya tinggal bentuknya aja orang tahu oh itu bentuknya gumuk ya. Tapi itu adalah morfologi masa lampaunya. Sekarang ya dia sudah stabil gitu ya di situ. Baik, itu yang kita pelajari ya di morfologi Eolian ya. Selanjutnya silahkan diperdalam dengan bacaan dan juga di praktikum maupun pada field trip. Selamat belajar.